Untuk mencapai ke dalam keberhasilan, supaya pohon nangka ini bisa lebih cepat berbuah, memiliki buah yang lebih lebat daripada umumnya orang menanam, memiliki hasil yang lebih melimpah sesuai dengan yang kita harapkan. Sebetulnya hanya ada 3 hal yang sangat penting untuk diketahui. Nah, sebelum saya berbagi bagaimana cara membuat pupuk untuk pohon nangka ya, supaya lebih cepat berbuah, nanti dari cara pembuatannya hingga cara mengocornya nanti akan saya uraikan secara menyeluruh. Jadi supaya nanti ini bisa difahami secara berurutan, ini simak videonya hingga selesai. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya pohon nangka ini agar cepat berbuah. Kita harus pahami terlebih dahulu bahwa karakteristik pohon nangka ini adalah memiliki getah yang begitu banyak. Dan kita dapat melihatnya, dapat mengontrolnya dengan seperti ini ya. Sekali kita sayat, kita lukai, jadi semakin banyak getahnya ini yang keluar ketika kita lukai, maka akan sangat baik untuk pertumbuhan pada pohon nangka. Nah, jadi ini semua adalah dihasilkan dari mineral ataupun dari air. Itu artinya tingkat keberhasilan yang pertama adalah media tanam. Yang kedua adalah berkaitan dengan pembibitan. Dan yang ketiga adalah faktor daripada sebuah perawatan yang konsisten. Nah, karena pohon nangka ini sangat menyukai dengan yang namanya kelembapan. Kalau ingin cepat berbuah lebat, maka kita harus memperhatikan tekstur dari tanah yang digunakan. Nah, sudah saya uraikan tadi di awal bahwa nangka ini karena memiliki kebutuhan, dia harus memenuhi kapasitasnya ini dengan getahnya, dia membutuhkan air yang begitu tinggi, maka kita harus menanam pohon nangka di areal yang kaya dengan kelembapan. Tapi jangan sampai banjir ya, yang penting ya. Karena nanti kalau ini media tanam ini mudah untuk mengalami kekeringan, sudah saya pastikan pohon nangkanya ini nanti tidak akan kunjung berbuah. Ini pemirsa bisa saksikan ya. Pohon nangka ini kemarin saya pruning habis sampai gundul, sekarang ini sudah sangat subur lagi. Bahkan ini sudah mulai berbuah kembali itu ya, walaupun baru 1-2 biji. Nah, lalu kemudian untuk media tanam harus difahami, selain dapat menyimpan kelembapan yang memadai, yang berikutnya adalah harus memiliki tingkat kegemburan. Karena kenapa? Supaya akarnya dari pohon nangka ini nanti agar mudah untuk berkembang. Jadi menanamnya jangan berhimpit-himpitan dengan pohon yang lain. Yang kedua adalah pembibitan. Jadi harus difahami bahwa banyak ragam untuk jenis pohon nangka. Ada pohon nangka itu yang berbuah, satu tangkai itu hanya 1 atau 2, bahkan maksimal 4 buah saja per tangkai itu ada. Nah, ada juga jenis pohon nangka yang berbuah dari per tangkai itu 1 hingga belasan. Bahkan ini bisa sampai 17 hingga 18 buah per 1 tangkai. Ini sangat luar biasa ya. Untuk yang mengikuti video saya dari dulu sudah pasti tahu pohon nangka ini ya. Ini adalah persilangan antara nangka dengan cempedak. Nah, lalu berkaitan dengan pembibitan, kita harus pandai memilih karakter bibit. Apakah bibit nangka yang akan kita tanam ini memiliki karakter yang bakal memiliki buah yang lebat atau tidak, harus diperhatikan secara lebih cermat. Dan kemudian berkaitan dengan bibit juga, bagaimana cara menanamnya yang benar supaya akarnya ini mudah berkembang. Nah, harus diperhatikan. Lihat ya, ini cara menanamnya itu kita harus membuat kubangan terlebih dahulu kurang lebih sekitar 70 cm. Supaya di sekelilingnya ini tanahnya gembur. Nah, kalau tanahnya gembur, otomatis akar akan lebih mudah untuk berkembang. Dan kemudian seandainya nanti kita taburi dengan pupuk-pupuk pun akan lebih cepat dengan penguraiannya. Faktor yang ketiga adalah perawatan yang konsisten. Bagaimana cara merawat pohon nangka? Tentunya kalau kita lihat di areal bawah-bawah ini banyak dedaunan yang jatuh, maka kita harus rajin membersihkan supaya arealnya ini
terbebas dari serangan hama ataupun jamur. Karena pohon nangka ini sangat rentan sekali dengan penjamuran. Kalau sudah ditumbuhi jamur di sekitar areal pangkal ini, maka sudah dapat dipastikan nanti buahnya akan mengalami masalah yang benar-benar sangat serius. Sebagus apapun pupuk yang kita gunakan, yang kita ciptakan entah dari beli ataupun buat sendiri, kalau lahan media tanamnya ini banyak serangganya, terus kemudian teksturnya padat, percuma. Walaupun habis kuintalan, mungkin berton-ton, pohon nangka ini tidak dapat menghasilkan buah yang lebih cepat maupun lebat. Jadi kita harus merawatnya secara konsisten. Ketika kita dapati tanahnya sudah mengalami sebuah pemadatan seperti ini ya. Lihat, ini akarnya kan, lihat ya, akarnya besar sekali ya. Ini karena saya rajin sekali dan sangat konsisten saya di dalam merawatnya. Nah, kita lakukan penggemburan kembali. Tadi untuk pelubangan ya, pada saat menanam itu tadi 70 cm ya, dengan kedalaman 50 cm. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Sebelum kita ngocor untuk pupuknya ya, kita harus terlebih dahulu mengolahnya kembali dengan cara penggemburan kembali di sekitar areal pangkal bawahnya. Barulah nanti kita taburkan pupuk yang akan kita campurkan bersamaan dengan media tanam tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan, untuk perawatan yang konsisten itu berapa lama sekali tanah ini digemburkan? Nah, itu bergantung dari tingkat dari kepadatan dari tanah tersebut. Jadi tanah ini adalah pondasi utama selain dari pemilihan bibit yang memang sudah tepat ya. Pondasi utamanya adalah tanah yang kita gunakan. Jadi ketika kita melihat tanahnya ini padat, segera digemburkan kembali. Ketika kita melihat tanahnya ini mengalami tingkat kekeringan, karena yang kita pahami adalah nangka suka dengan kelembapan. Karena dia ini harus memproduksi getahnya yang memang betul-betul sangat over. Jadi harus segera kita lakukan penyiraman. Dan lalu pupuk apa yang hendak digunakan dan berapa lama sekali kita akan memupuk dari pohon nangka ini. Jenis pupuk itu kan beragam, tapi dari pupuk yang akan saya paparkan, ini cukup 1 bulan sekali aja kita di dalam memberikan pupuknya. Yuk langsung aja, caranya itu sebetulnya seperti ini ya. Pupuknya sangat alami sekali. Pupuk yang baik dan sangat alami, nanti sehingga buahnya itu aman untuk kita konsumsi ya. Kita dapat menciptakan pupuk organik dengan menggunakan kotoran-kotoran ternak yang ada di rumah kita. Seperti saya pakai kotoran ayam, kadang pakai kotoran kambing. Nah, bagaimana cara mengolahnya supaya pohon nangka ini cepat berbuah lebat, hasilnya pun melimpah. Nah, ini Pak, saya pergunakan kotoran ayam ya. Ini kotoran ayam yang baru maupun yang lama ini sama saja. Cara mengolahnya kita harus menyatukan dengan bakaran sampah yang ada di rumah kita. Jadi ketika kita bakar ini boleh sampah-sampah kayu, dedaunan pun boleh, sampah-sampah limbah rumah tangga pun boleh ya. Nah, caranya itu kita tinggal menaruhnya di samping-sampingnya ini. Tujuannya kenapa? Supaya nanti bakteri yang terkandung di dalamnya ini, dia akan banyak mati. Serangga-serangga yang sembunyi, biasanya kalau kotoran-kotoran ternak itu masih baru itu kan suka ada, mohon maaf ya, ada gini-gininya itu yang dapat mengundang lalat, dapat mengundang semut-semut ya. Sehingga nanti kotoran ayam ataupun kotoran kambing, sapi dan yang lain sebagainya itu akan mengalami netral. Sehingga tidak ada terkandung telur-telur dari hama-hama penyerang. Setelah itu kita dapat mencampurkan dengan abu yang sudah terbakar seperti ini ya. Kita dapat mencampurkannya seperti ini antara pupuk kandang dengan abu bakaran ini. Abu bakaran ini dapat kita gunakan setelah kita campurkan supaya dia ini tujuannya itu tidak panas juga ya. Karena kalau kotoran ternak ini masih baru, langsung kita gunakan, otomatis nanti tumbuhan itu bisa layu. Nah, ini prakteknya sesuai yang ada di lapangan. Jadi kita harus mengolahnya terlebih dahulu untuk mempercepat pupuk ini supaya menjadi organik yang sangat aman bagi tanaman kita, ya maka kita harus melakukan sistem pemanasan seperti ini. Nah, kita dekatkan dengan bakaran sampah
dan kemudian kita satukan bersamaan dengan abu-abu yang diperoleh dari bekas bakaran sampah. Nah, setelah 1 minggu lamanya, jangan lupa ini kita timbun di dalam tanah ya. Nah, kalau mungkin mau dikocor, dijadikan sebagai pupuk untuk organik cair ya. Ini dapat juga dicampur dengan air supaya nanti pemerataannya itu akan lebih cepat, itu boleh juga. Jadi endapan yang di bawah nanti kita taruh di atasnya, airnya bisa kita kocorkan di sekitar areal pangkalnya. Dengan proses seperti inilah yang sangat tepat ya, ketika kita mencampurkan antara pupuk kandang dan bakaran sampah. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk menghilangkan telur-telur ataupun bakteri-bakteri jahat. Lalu yang kedua supaya ini tidak memiliki tekstur panas. Jadi ketika nanti sudah kita satukan bersamaan dengan media tanam sehingga tidak mengalami tingkat kelayuan. Jadi ada tips yang begitu sangat penting untuk diketahui bagaimana cara menghilangkan kadar panas pada pupuk kandang ataupun bakaran, yaitu dengan cara menyiramnya di setiap hari. Sehari sekali disiram, setiap hari disiram, maka kadar panasnya ini nanti akan hilang. Nah, di samping itu bakteri jahatnya pun ataupun serangga pun akan pada hilang dan auto mati. Sehingga pupuk akan aman jika kita terapkan pada seluruh tanaman. Nah, kalau mau dikocor tadi pakai air ya, ini dimasukkan ke ember, langsung dikasih air, airnya itu bisa disiram-siramkan, kemudian ampasnya ini bisa kita taruh di sekitar areal atas akar. Nah, kalaupun tidak, ini pun langsung ditaruh di atas akar, kemudian disiram pun boleh. Nah, itu semua bergantung dari tingkat kemantapan hati masing-masing. Nah, beginilah caranya membuat pohon nangka supaya cepat berbuah lebat dengan hasil yang lebih melimpah, lebih banyak dibanding dengan umumnya orang menanam. Saya rasa sudah semua ya, saya membongkar habis-habisan dan lebih cermat saya di dalam menjelaskannya. Kita jumpa pada tutorial selanjutnya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya.